Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7410030007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi baris tunggal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select, dan yang terakhir adalah dapat melakukan fungsi konversi. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, bentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, yakni yang pertama adalah fungsi baris tunggal dan yang kedua adalah fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal konversi, dan fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisannya adalah function name, kurung buka, nama kolom, kemudian ekspresi, kemudian argumen 1 dan argumen 2. Fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi yang pertama fungsi konversi, yaitu lower, upper, dan init cap, dan yang kedua adalah fungsi manipulasi, concat, substring, length, instring, dan lpad. Fungsi bilangan. Fungsi bilangan ada tiga, yakni round, trunc, dan mod. Contohnya adalah seperti berikut. Round adalah untuk membulatkan ke atas, sedangkan trunc untuk membulatkan ke bawah, sedangkan modulus adalah untuk menghitung nilai modulus atau sisa hasil bagi. Fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter antara lain concat untuk menggabungkan dua buah string, substring untuk memotong atau mengambil sebagian dari string, kemudian length untuk menghitung panjang karakter string, kemudian instring itu untuk mengetahui letak atau posisi sebuah karakter dalam sebuah string. Lpad digunakan untuk menambahkan karakter sebelum yang akan dituliskan. Kemudian fungsi tanggal ada 4. Yang pertama adalah month between, digunakan untuk menghitung jangka dari suatu bulan. Kemudian add month untuk menambahkan bulan, kemudian next day untuk mencari hari selanjutnya, kemudian last day digunakan untuk mengetahui tanggal terakhir dari suatu bulan. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut. Yang pertama dari varchar atau char ke number, kemudian dari varchar 2 atau char ke date, yang ketiga dari number ke varchar 2, dan yang terakhir dari date ke varchar 2. Fungsi konversi secara eksplisit. SQL menyediakan 3 fungsi untuk mengkonversi suatu nilai dari satu tipe ke tipe data yang lain. Fungsi yang pertama, to char. Tujuannya adalah mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar 2 dengan format fmt. Fungsi yang kedua, to number. Tujuannya adalah mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format fmt. Fungsi yang ketiga, to date, mengkonversi karakter yang merepresentasikan tanggal ke tanggal dengan format fmt. Nilai default jika tidak diformat adalah dd, strip, month, strip, yy. Fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misal, NVL, com, 0, NVL, air date,
1 Januari 97. NVL job no job yet. Kemudian fungsi decode. Fungsi decode menyediakan fasilitas mencocokkan seperti yang dikerjakan oleh case atau if then else. Sintak penulisan fungsi decode adalah decode kurung buka kolom atau expression, kemudian search, kemudian hasil, search 2 result, dan yang terakhir adalah default. Fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi bersarang atau nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contohnya adalah F2 kita kurung buka, maksud saya F3 kurung buka F2, kemudian kurung buka F1 kolom, kemudian argumen 1 kurung tutup, argumen 2 kurung tutup, argumen 3 kemudian kurung tutup. Sekian penjelasan dari materi bab ketiga. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat email atau lewat Facebook. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh-contoh percobaan yang ada di modul praktikum bab ketiga. Kita lihat di sini ada beberapa percobaan yang bisa kita coba menggunakan iSQL Plus. Kita lihat percobaan pertama. Kita login menggunakan username Scott. Kita login terlebih dahulu. Kita coba percobaan pertama dari praktikum ketiga ini. Kita ketikkan select iname, sal, com, nvl yang akan kita gunakan untuk merubah nilai 0, jika 0 kita rubah menjadi nilainya menjadi 0, kemudian mod untuk nilai modulus, salary kita modulus dengan komisi, kita ambil dari tabel EMP, kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, gaji, komisi, kemudian nilai komisi yang sudah dirubah jika terdapat nilai 0, kemudian nilai modulus antara gaji kita modulus dengan komisi. Selanjutnya kita menuju percobaan kedua. Kita ketikkan select concat. Concat digunakan untuk menggabungkan dua buah string menjadi satu. Yang akan kita gabungkan adalah name dan juga job, kemudian line digunakan untuk menghitung panjang string. Yang akan kita hitung adalah panjang string dari kolom iname, kemudian kita menggunakan lagi in string untuk mencari posisi dari karakter dari kolom iname, dan yang akan kita cari adalah karakter A. Kita ambil dari tabel EMP, lalu kita execute. Sini ditampilkan penggabungan dari kolom iname dan kolom job, kemudian panjang string dari kolom iname, dan yang terakhir adalah letak atau posisi dari karakter A pada kolom iname. Kemudian selanjutnya percobaan 3, kita ketikkan select mno, kemudian hire date,
months between dari sysdate dan juga hire date. Kita aliaskan sebagai tenure, kemudian add months untuk menambahkan bulan. Akan kita tambahkan adalah hire date, kita tambahkan dengan 6 bulan, kita aliaskan sebagai preview. Yang satu lagi next day, dari hire date pada hari Jumat. Kemudian last day dari hire date. Dan kita coba execute. Sini ditampilkan nomor pegawai, tanggal mulai bekerja, kemudian jumlah bulan. Jumlah bulan dihitung dari bulan sekarang dikurangi dengan bulan mulai bekerja. Kemudian review adalah penambahan 6 bulan dari bulan mulai bekerja. Kemudian next day ini adalah Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja. Kemudian last day adalah hari tanggal terakhir pada saat dia mulai bekerja. Yang selanjutnya kita ke percobaan keempat. Kita ketikkan sebelumnya mohon maaf karena statement yang saya ketikkan belum lengkap. Ada tambahan satu lagi, yakni clause where months between sysdate, hire date kurang dari 200. Execute sekali lagi. Di sini tidak ada baris yang ditampilkan karena semuanya sudah lebih dari 200, sehingga tidak ada baris yang ditampilkan. Itu kita coba tambah menjadi 400. Kita execute. Semuanya ditampilkan dari nomor pegawai, hire date, tenure hingga last day dari bulan pegawai tersebut mulai bekerja. Selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan 4. Kita ketikkan select name, sysdate, kita kurangi dengan hire date,
kemudian kita bagi 7, kita aliaskan dengan weeks dari tabel EMP, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga jumlah minggu pegawai tersebut sudah bekerja. Selanjutnya kita menuju ke percobaan 5. Kita ketikkan select in-name, kemudian to chart dari hire date, kemudian koma, tanda petik tunggal 2 kali, FM, DD, dan month, YY dari tabel EMP. Kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai dan juga tanggal mulai bekerja yang sudah dirubah formatnya menjadi karakter, sehingga kita dapat membaca dari tanggal pegawai mulai bekerja. Selanjutnya kita menuju ke percobaan ke-6. Kita ketikkan select in-name, to chart, hire date, kemudian kita tambahkan di sini FM, D besar, kemudian dikecil, SPTH, kemudian tanda petik ganda 2 kali, off, kemudian month, YYYY, kemudian FM, HH, titik 2, MI, titik 2, SS, spasi, AM, from tabel EMP. Kita coba execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga tanggal mulai bekerja dari pegawai, di mana tanggal tersebut adalah menurut urutan, ini tanggal 17 bulan Desember tahun 1980, dan juga ditambahkan jam di belakangnya, ini jam 00.00, jam 12 malam. Selanjutnya kita ke percobaan 7. Kita akan mengetikkan select, kemudian to chart untuk merubah menjadi karakter, yang akan kita rubah adalah salary. Kita rubah formatnya menjadi dolar 99,999. Jangan lupa diberi tanda petik tunggal karena ini adalah karakter, dan kita aliaskan sebagai gaji dari tabel EMP dengan klausa where in-name adalah Scott. Kemudian kita execute. Sini ditampilkan gaji dari pegawai yang bernama Scott dengan format terdapat tanda dolar di depannya. Selanjutnya kita menuju percobaan ke-8. Kita ketikkan select in-name, kemudian sal, lalu com,
kemudian sal kita kalikan dengan 12, kita tambahkan NVL com, jika 0 kita ganti dengan 0 di tabel EMP, lalu kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai, gaji, komisi, dan juga 1 tahun gaji ditambahkan komisi. Kita menuju ke percobaan selanjutnya. Cobaan 9, kita ketikkan kita select job, kemudian sal, lalu kita decode. Yang pertama adalah job, kita masukkan jobnya adalah analis, koma, salary kita kalikan 1,1, kemudian selanjutnya adalah clerk, salary kita kalikan 1,15, dan yang terakhir adalah manager, salarinya kita kalikan dengan 1,2, kita tuliskan dengan sal, kemudian selanjutnya kita aliaskan menjadi revisi gaji dari tabel EMP, kemudian kita execute. Di sini terjadi penghitungan ulang antara yang terdapat pada kolom baru, yakni kolom revisi gaji, dengan syarat-syarat yang sudah diketikkan di atas, ini untuk analis, clerk, dan manager. Kita ke percobaan selanjutnya, percobaan 10. Kita ketikkan, kita select name, kemudian NVL kita rubah ke bentuk karakter, yang akan kita rubah adalah MGR menjadi tidak punya manager dari tabel EMP, dimana manajernya is null. Kita execute. Di sini tampilkan nama pegawai dan juga keterangan bahwa nama pegawai tersebut tidak memiliki manajer. Untuk percobaan dari praktikum bab ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal dari bab 3. Baiklah,
sekarang kita akan mengerjakan latihan soal dari praktikum ketiga. Kita lihat soal pertama. Buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke SQL Plus dengan menggunakan username Scott. Kita login. Untuk menampilkan tanggal, kita gunakan statement select distinct karena kita hanya akan menampilkan sekali saja. Kemudian sysdate karena akan menampilkan tanggal hari ini. Kemudian kita aliaskan dengan tanggal dari tabel EMP from EMP. Kemudian kita execute. Sini ditampilkan tanggal hari ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Baik, kita akan menampilkan EMP number, mno, ename, sal, dan sal yang sudah dinaikkan 15%, berarti 100% ditambah 15%, 1,15 dari tabel EMP. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan EMP number, ename, salary, dan salary setelah ditambah atau dinaikkan sebanyak 15%. Baik, kita menuju soal berikutnya, soal nomor 3. Tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Beri judul review. Kemudian format untuk tanggal, misalnya Monday the 24th of May 1982. Baik, kita akan menampilkan ename, hire date. Kemudian kita akan membuat tanggal tersebut menjadi karakter dengan menggunakan statement to char, kemudian kurung buka. Kita akan mencari hari pertama, kita gunakan statement next day. Ini hari pertama setelah hari tanggal dia bekerja. Kemudian add month, kemudian statement add month, add months dari hire date ditambah 6 bulan setelah dia bekerja, yakni hari Senin pertama, kurung tutup, kemudian koma, tanda petik 1, kemudian tanda petik 2. Kalimat yang akan ditampilkan yakni Senin
the, tanda petik, FM, DD, SPTH. Ini adalah format untuk menampilkan tanggal dalam bentuk karakter. Of, month, kemudian tanda petik, koma, kemudian year, y, tanda petik tunggal, kita kurung tutup yang terakhir. Kemudian kita aliaskan kolom ini sebagai kolom review. Kita ambil dari tabel EMP. Kemudian kita coba execute. Di sini ditampilkan ename, hire date, dan juga kolom review. Kolom review ini adalah kolom yang menampilkan tanggal dari hire date dalam bentuk karakter, sehingga kita bisa membacanya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, kemudian lakukan pembulatan ke atas. Baik, sini kita akan menampilkan ename dan juga bulan. Jadi kita harus mencari jumlah bulan di antara pegawai tersebut mulai bekerja dan bulan sekarang. Kemudian kita bulatkan. Kita menggunakan statement round, kemudian statement months between. Kita cari dari mulai bulan sekarang, kita mengambil sysdate, dan bulan dari pegawai tersebut bekerja, hire date, kita kurung tutup, dan kita aliaskan sebagai bulan bekerja dari tabel EMP. Kita eksekusi. Di sini ditampilkan ename dan juga jumlah bulan bekerja dari semua pegawai dalam tabel EMP. Di sini tidak sama karena sysdate sekarang dan juga sysdate pada saat pembuatan soal berbeda, sehingga isi dalam kolom bulan bekerja tidak sama nilainya. Kemudian selanjutnya kita masuk soal nomor 5. Buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi nama pegawai, gajinya, sebulan tapi ingin 3 kali gaji, kemudian beri judul kolom gaji impian. Berarti kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Kita select ename,
Kemudian untuk menggabungkan lebih dari satu kolom, kita gunakan tanda garis lurus 2 kali, kemudian tanda petik untuk menambahkan kalimat. Kita masukkan gajinya, tanda petik tunggal, kemudian garis lurus 2 kali, kolom berikutnya kolom sal, kemudian tanda garis lurus 2 kali, kemudian tambahkan kalimat lagi, sebulan tapi ingin, petik tunggal, kemudian garis lurus 2 kali, sal, kolom berikutnya lagi, yakni sal dikalikan 3, kemudian kita aliaskan sebagai gaji impian dari tabel IMP. Kemudian kita eksekusi. Di sini ditampilkan dalam satu kolom beberapa kolom yang sudah digabungkan, yakni IMP, sal, dan sal yang dikalikan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, rata kiri, dan kolom yang kosong diisi dengan tanda dolar, kemudian beri label gaji. Baik, kita akan menampilkan INAME dan juga gaji dengan pengaturan seperti pada soal, yakni tanda dolar sebelum gaji. Kita menggunakan statement LPAT dari kolom sal sebanyak 15 karakter, di mana karakter sebelumnya akan kita isi dengan tanda dolar, dan kita aliaskan sebagai kolom gaji dari tabel IMP. Kita eksekusi. Di sini ditampilkan INAME dan juga gaji sesuai dengan format, yakni 15 karakter dengan karakter di depannya berupa tanda dolar. Sekarang ke soal berikutnya, soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil. Beri judul kolom nama, panjang nama pegawai, beri judul kolom panjang untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan J, A, atau N. Berarti kita akan menampilkan kolom INAME dan juga panjang dari INAME. Untuk itu kita akan select INAME, tapi sebelumnya karena ini ditampilkan dengan nama yang diawali dengan huruf besar, maka kita gunakan statement init cap, nama kolomnya yakni INAME, kemudian kita aliaskan sebagai nama. Kemudian untuk mengetahui jumlah karakter, kita gunakan length
dari iname dan kita aliaskan sebagai panjang dari tabel emp dengan syarat where iname, karena kita akan mencari nama-nama pegawai yang diawali dengan huruf J, A, atau M. Berarti iname kita gunakan statement like tanda petik tunggal 2 kali, kita cari nama pegawai yang nama depannya huruf J, dan kita menghiraukan semua karakter di belakangnya. Kemudian or iname sama seperti sebelumnya, like A or iname like M. Kita kemudian execute. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan. Penempatan tanda persen terbalik. Seharusnya tanda persen diletakkan di belakang, karena yang kita cari adalah nama-nama yang berawalan huruf J atau huruf A atau huruf M. Kita execute sekali lagi. Di sini ditampilkan nama-nama pegawai yang berawalan huruf A, huruf J, atau huruf M, dan juga panjang karakter dari nama-nama tersebut. Kemudian kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti keterangan dengan tidak ada komisi dan beri judul kolom tersebut dengan komisi. Kita akan menampilkan iname dan juga komisi dari pegawai. Kita select iname, kemudian karena kita akan merubah komisi menjadi ada isinya, kita akan menggunakan statement npl karena statement yang akan atau isi yang akan diberikan berupa sebuah karakter, maka kita rubah dulu kolom komisi menjadi to char untuk merubahnya menjadi karakter. Ini kolom kolom komisi. Jika nilai tersebut 0, maka akan diberikan sebuah pernyataan atau kalimat, yakni tidak ada komisi di tengah-tengah tanda petik tunggal 2 kali. Kemudian kita aliaskan sebagai kolom komisi dari tabel emp. Kemudian kita execute. Hasilnya
akan ditampilkan INAME dan juga komisi. Dan pegawai yang tidak memiliki komisi tidak lagi memiliki baris yang kosong, melainkan sudah digantikan dengan sebuah kalimat atau pernyataan tidak ada komisi, karena di sini sudah dirubah menjadi tidak ada komisi. Oke, sekarang kita menuju soal selanjutnya, soal nomor 9, soal yang terakhir. Buat query yang menampilkan nama dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Baik. Berarti kita akan menampilkan nama dan juga gaji atau salary, tapi akan diwakili oleh satu buah bintang setiap 100 dolar. Baik, kita akan select INAME, kemudian untuk menampilkan bintang kita gunakan alphabet, dan karakter yang akan dimasukkan adalah karakter bintang. Kemudian untuk mengetahui jumlah bintang yang akan ditampilkan, kita harus menghitung dari salary kita bagi 100, dan karakter yang akan ditampilkan adalah karakter bintang. Kita tutup kurung, kemudian kita aliaskan menjadi kolom salary dari tabel EMP. Kita coba execute. Di sini ditampilkan salary dari semua pegawai dalam bentuk bintang yang mewakili jumlah salary dari pegawai tersebut. Sekian pembahasan soal latihan praktikum 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.